Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Korban hanyut di Sialang 50 kota, ditemukan meninggal. Berbagai peristiwa hukum dan kriminal yang terjadi di Sumatera Barat sepanjang tahun 2025 masih kami beritakan untuk Anda. Sebuah video yang beredar secara luas di masyarakat memperlihatkan mantan Bupati Darmasraya, Adi Gunawan, ditangkap warga dengan tuduhan sebagai pelaku hubungan sejenis. Dalam video itu terlihat Adi Gunawan nyaris dihakimi massa. Peristiwa itu berawal saat Adi Gunawan datang ke sebuah penginapan syariah di Padang Utara bersama seorang laki-laki muda. Tak berapa lama di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari pria muda yang berteriak-teriak sambil menyebut bahwa Adi Gunawan mengajaknya berhubungan intim. Setelah peristiwa itu menyebar dan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, tokoh sebuah partai politik di Darmasraya ini memberikan pernyataan bahwa peristiwa yang dituduhkan itu tidak benar. Dirinya membantah jika disebut sebagai pelaku hubungan sejenis. Seorang siswi di SMA Negeri Pesisir Selatan dan baru berusia 16 tahun melahirkan bayi perempuan di dalam kelasnya. Saat peristiwa itu terjadi, seluruh siswa tidak berada di dalam ruangan karena sedang mengikuti perlombaan memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Namun siswi itu tidak mengikuti kegiatan dengan alasan kurang sehat. Sang ibu bayi hanya duduk di kursi guru di dalam kelas. Tidak lama kemudian, air ketubannya pecah dan siswi itu melahirkan. Kepala sekolah dan guru langsung menghubungi puskesmas setempat dan dengan ambulans, ibu dan bayinya langsung dibawa ke puskesmas. Menurut keterangannya, siswi itu disetubuhi oleh pamannya sendiri yang berusia 32 tahun dan tinggal di sebelah rumahnya. Pelaku masuk ke kamar korban melalui jendela kamarnya dan mengancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian itu. Hal ini telah dikerjakan pelaku sebanyak 3 kali sejak korban masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Emak-emak dan tokoh masyarakat menggerebek sebuah tempat karaoke dan kedai remang-remang di Jorong Batang Umpai, Nagari Ayah Gadang, Pasaman Barat. Penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut keresahan warga sekitar dengan adanya aktivitas yang diduga melanggar perda ketertiban umum dan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kafe, karaoke, dan warung remang-remang itu selain beroperasi melewati jam operasional, selalu menyediakan wanita penghibur, baik berkedok pendamping lagu maupun pelayan kafe. Akibatnya, banyak kasus perceraian di Jorong Batang Umpai karena para suami sering berkunjung ke tempat hiburan malam itu. Sebuah kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dibakar nelayan di Muara Air Haji, Pesisir Selatan. Peristiwa itu terjadi saat kapal patroli melakukan operasi penegakan hukum terhadap nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap pukat harimau yang dilarang digunakan.
Peristiwa pembakaran itu diawali saat kapal patroli yang berusaha mengejar sejumlah kapal nelayan yang melarikan diri. Namun salah satu nelayan nekat mengandaskan kapalnya ke tepi pantai dan ABK-nya berhamburan menyelamatkan diri. Melihat situasi itu, ratusan nelayan yang berkumpul di pantai meluapkan emosi dan membakar kapal patroli. Meski kapalnya terbakar, 8 personel PSDKP berhasil menyelamatkan diri. Polisi dari Polsek Linggosari Beganti segera ke lokasi mengamankan seluruh personel dan membawa mereka ke Mapolsek. Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 50 kg. Selain mengamankan barang bukti, anggota Ditres Narkoba Polda Sumbar juga berhasil menangkap tersangkanya, Ari Asman, di salah satu daerah di pusat kota Padang. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Trisuryanta mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, sabu-sabu ini berjumlah 60 kg. Namun 10 kg lainnya telah habis terjual. Penangkapan narkotika dengan jumlah barang bukti hampir setengah kuintal ini merupakan tangkapan terbesar sepanjang sejarah Polda Sumatera Barat berdiri. Pengedar sabu-sabu di Darmasraya membangun sebuah bunker di halaman rumahnya dan digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu serta berpesta sabu-sabu. Pintu masuknya kecil dan sempit, namun bagian dalamnya sangat lapang. Di bunker ini, polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil sabu-sabu siap edar. Polisi berhasil mengetahui keberadaan bunker ini setelah tokoh masyarakat setempat melaporkannya. Hasil penggerebekan yang dilakukan, polisi menangkap 4 pengedar sabu-sabu beserta barang buktinya. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Said Hamrizal Zulfi menyatakan terdakwa yang juga mantan pejabat sebuah rumah sakit di Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain. Terdakwa divonis hakim 3 bulan penjara. Kasih Pidana Umum Kejari Padang, Budi Sastra mengatakan, ia telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan banding terhadap putusan majelis hakim itu, karena jaksa menuntut terdakwa selama 9 bulan kurungan. Sebelumnya, jaksa menahan dokter selingkuh ini karena saat sidang pertama akan digelar, terdakwa mencoba meninggalkan Indonesia. Namun langkahnya terhenti setelah permohonan kejaksaan untuk mencekal pelaku dikabulkan pihak imigrasi. Sang dokter sendiri ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau oleh imigrasi dan langsung ditahan jaksa di rumah tahanan anak Aiya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 pemuda itu di Mapolresta Padang. Sementara kondisi di lokasi kejadian telah kembali kondusif setelah Brimopolda Sumbar ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Selain itu, polisi juga membantah hoaks yang beredar jika dalam insiden itu ada 2 anak yang menjadi korban. Peristiwa itu dipicu oleh sekelompok warga Padang Sarai yang datang ke lokasi dan membubarkan kegiatan yang sedang berlangsung di rumah itu. Namun karena salah paham dan salah informasi, warga yang datang tersulut emosi dan melakukan pengerusakan. Menanggapi isu simpang siur yang beredar di tengah masyarakat, tokoh berbagai agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Padang melakukan pertemuan di kantor Camat Koto Tangah.
Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti kasus perusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat belajar agama di Kelurahan Padang Sarai, Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, beberapa hari yang lalu. Setelah berjalan selama 2 jam, Forum Kerukunan Umat Beragama Padang menyimpulkan bahwa kasus itu bukanlah konflik agama, melainkan masalah sosial kemasyarakatan. Forum Kerukunan Umat Beragama Padang mengajak kedua belah pihak yang berseteru, yakni antara warga non-muslim dengan warga di Kelurahan Padang Sarai, untuk berdamai. Sepuluh warga yang diduga melakukan aksi premanisme ditangkap tim gabungan dari Polres 50 Kota. Mereka memalak sopir ataupun pengendara yang melintas di jalur Sumatera Barat menuju Riau, tepatnya di Denggari Mangilang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru 50 Kota. Mereka ditangkap polisi saat mengatur jalan dan diduga meminta uang kepada pengemudi yang melintas. Mereka yang ditangkap ini sebagian besar merupakan warga setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, 7 pelaku diketahui positif mengonsumsi sabu-sabu. Bahkan 1 dari 7 orang itu merupakan DPO kasus narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang ratusan ribu rupiah dalam 1 hari dari kegiatan meminta uang kepada pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Uang yang terkumpul, mereka bagi bersama. Seorang ayah menganiaya anak tirinya di depan rumah. Sang ayah kesal karena anak tiri perempuannya itu menunjukkan lokasi rumahnya kepada penagih utang. Peristiwa yang mengenaskan ini terjadi di Jorong Seberang Piruko, Nagari Kota Baru, Darmasraya. Pelaku yang kesal kemudian memarahi korban. Tapi korban tak terima dimarahi dan membela diri, hingga akhirnya terlibat cekcok mulut. Tersangka pun memukul dada dan kepala korban. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun malang nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk diotopsi. Peristiwa perampokan menggunakan senjata api terjadi pada toko grosir di daerah Jorong, Sungai Betung, Kecamatan Kota Baru, Darmasraya. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat para perampok yang berjumlah 6 orang memasuki toko grosir dan langsung menodongkan senjata api ke arah pemilik toko yang sedang melayani pembelinya. Para pelaku ini yang seluruhnya memakai helm dan penutup wajah itu langsung beraksi. Salah seorang pengunjung yang lari ke dalam rumah ditembak oleh pelaku dan mengenai tangan kanannya. Pelaku berhasil membawa lari uang ratusan juta rupiah yang berasal dari pemilik toko dan uang pengunjung toko, serta barang-barang dagangan berupa ratusan bungkus rokok. Usai beraksi, mereka melarikan diri dengan 3 sepeda motor. Warga di Jorong Airunding, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat membakar 3 bangunan dan sebuah gubuk. Aksi ini direkam warga dan videonya menyebar di media sosial. Pembakaran ini dilakukan warga karena mereka resah dengan adanya aktivitas hiburan malam di lokasi itu. Warga telah menegur pemilik kafe berkali-kali untuk menghentikan aktivitasnya. Namun teguran itu tak diindahkan. Warga geram karena aktivitas kafe dianggap warga telah berada di luar kewajaran. Massa tak hanya membakar bangunan itu, tapi juga mengadang mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi untuk memadamkan api. Alhasil,
api yang membakar bangunan padam dengan sendirinya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisu hari.